Perkenalkan, nama saya Maria Wiwin Mardianti dari kelas B sore, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mereview sebuah video pembelajaran. Pembukaan pembelajaran dalam video tersebut, pembukaan pelajaran yaitu mengucapkan salam, operasi adiwiyata, berdoa sebelum pembelajaran, melakukan presensi, literasi sekolah apersepsi. Pemilihan model pembelajaran dalam video tersebut dapat meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi, dapat membantu peserta didik dalam menelaah teks dengan cara mengamati, bertanya jawab, mencoba, menyimpulkan, dan mengomunikasikan telaah yang telah dilakukan secara sistematik. Sumber pembelajaran diambil dari buku sesuai dengan kompetensi yang disampaikan oleh guru. Tujuan pembelajaran dalam video tersebut melalui kegiatan pembelajaran berbasis saintifik pada materi menyimpulkan struktur teks laporan percobaan. Peserta didik diharapkan dapat menelaah struktur teks laporan percobaan dengan cermat secara berkelompok. Setelah menelaah teks, peserta didik harus berdiskusi kelompok menyimpulkan struktur teks percobaan dengan tepat. Langkah-langkah dalam video tersebut terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, mengondisikan peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membimbing peserta didik melakukan kerja kelompok. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi atau kerja kelompok. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan dalam pembelajaran tersebut yaitu pembelajaran berbasis saintifik. Penutupan dalam pembelajaran dalam video tersebut menyimpulkan pembelajaran, menyampaikan kegiatan pembelajaran berikutnya, menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Penilaian pembelajaran, mengevaluasi hasil kerja kelompok sebelum penutupan pembelajaran. Apresiasi guru terhadap siswa sangat jelas. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Semuanya siap, gerak. Setengah dengan lincah kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Selamat pagi anak-anak. Siap belajar anak-anak? Siap, Bu. Anak-anak, sebelum kita belajar, supaya kita dapat belajar dengan nyaman, kita operasi adiwiyata dulu. Siap? Siap, Bu. Akan bersihkan anak-anak. Yang ada sampahnya langsung buang ke tempat sampah. Yang tidak ada, kembali duduk dengan rapi. Anak-anak, sudah bersih semua? Sudah, Bu. Baik anak-anak, kita sekarang berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar. Gusti dipimpin doanya. Siap berdiri. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua kalian? Sehat, Bu.
Salam bahasa Indonesia. Kami cinta bahasa Indonesia. Salam bahasa Indonesia. Kami bangga berbahasa Indonesia. Salam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, warna pemersatu bangsa. Anak-anak, kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Putri, bantu ibu pimpin ya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama. Satu Nusa, satu bangsa, satu kita bela bersama. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Yaya Maulana, Bu, sakit. Baik anak-anak, kalau begitu kita doakan saja teman kita Yahya Maulana cepat sehat. Amin. Anak-anak, sebelum kita belajar seperti biasa, kita laksanakan dulu kegiatan literasi sekolah, yaitu membaca buku 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran. Siap, Bu. Anak-anak, kegiatan literasinya cukup. Sudah 15 menit, silakan bukunya disimpan kembali. Siap, Bu. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Pada pertemuan pertama kita sudah pernah membahas itu. Masih ada yang ingat apa itu teks laporan percobaan? Masih, Bu. Baik, Gede kamu? Teks laporan percobaan adalah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada halayak dan informasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Ya, jawabnya benar anak-anak. Beri tepuk tangan. Benar anak-anak ya, yang dijawab oleh teman kita gedean kamu tadi. Nah, sekarang struktur teks laporan percobaan. Masih ada yang ingat? Ada berapa? Masih, Bu. Siapa? Sebutkan struktur teks yang pertama dan kedua apa? Yang pertama tujuan, yang kedua kajian teori. 100 anak-anak, beri tepuk tangan. Baik anak-anak, sekarang struktur yang berikutnya. Yang berapa? 3 dan 4. Silakan siapa yang mau jawab, yang masih ingat? Yosi. Yang ketiga dan bahan, yang keempat prosedural secara kerja. Iya betul. Selanjutnya yang kelima, 6. Ada yang ingat? Gidi. Yang kelima hasil dengan Ya. pembahasan. Yang keenam, Pembahasan. pembahasan. Betul. Sekarang yang terakhir, siapa yang masih ingat? Struktur teks laporan percobaan yang terakhir. Yang ketujuh simpulan. Simpulan. Tepuk tangan anak-anak buat kalian semua. Luar biasa. Jadi masih ingat semua apa pengertiannya, kemudian strukturnya. Selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari struktur teks. Namun kita akan menelaah teks yang sudah Ibu siapkan. Ibu menyiapkan sebuah teks yang berjudul tentang membuat tempe. Kemudian nanti kalian telaah secara berkelompok. Siap semua? Siap. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalian perhatikan pada tayangan. Pertama, kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kompetensi 3.2 itu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, atau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan dan lain-lain. Yang kedua yaitu KD 4.2, menyajikan tujuan, bahan, alat langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis maupun lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan dan aspek lisan. Itu KD yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, apa
capai dalam pembelajaran kita hari ini adalah ada 3 anak. Yang pertama menelaah struktur teks laporan percobaan. Yang kedua menyimpulkan struktur teks laporan percobaan. Yang ketiga mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang struktur teks laporan percobaan. Selanjutnya tujuan yang akan kita capai hari ini setelah kalian belajar, kalian harus mampu berikut ini. Setelah kalian mengikuti pembelajaran, maka kalian harus mencapai 3 hal juga sesuai dengan indikator yang sudah Ibu tetapkan tadi. Yang pertama, yaitu tujuannya kalian dapat menelaah struktur teks laporan percobaan dengan cermat secara berkelompok. Jadi berkelompok nanti anak-anak, tidak sendiri-sendiri. Yang kedua, kalian harus dapat menyimpulkan struktur teks laporan percobaan dengan tepat secara berkelompok juga. Jadi nanti bentuknya kalian kerja kelompok. Selanjutnya yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang kesimpulan struktur teks laporan percobaan dengan semangat dan percaya diri. Selanjutnya akan Ibu jelaskan manfaat dari mempelajari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ada manfaatnya anak. Kita lihat slide-nya. Manfaat teks laporan percobaan adalah untuk memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang sudah kita coba, baik prosedur atau langkah-langkahnya maupun hasil dari sebuah percobaan yang telah kita lakukan. Selanjutnya anak-anak, tahapan kegiatan nanti akan kalian lakukan dalam kerja kelompok atau diskusi kelompok. Ada 3 hal, ada 3 tahapan. Yang pertama, kalian menelaah teks laporan percobaan yang sudah Ibu siapkan. Itu ada teks laporan percobaan tentang membuat TP. Kemudian kalian harus menyimpulkan struktur teks laporan percobaan yang ada di sana, yang sudah Ibu susun secara acak. Artinya kalian harus menelaahnya. Mana bagian tujuan, mana bagian kajian teori, alat bahan, kemudian langkah-langkah, kemudian hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan. Kalian telaah, kemudian kalian simpulkan, tentukan berdasarkan kerja kelompok. Selanjutnya yang terakhir anak-anak, setelah kalian menyimpulkan struktur teks laporan percobaan secara berkelompok, maka kalian harus mempresentasikan hasilnya di depan kelas supaya teman-teman yang lain, kelompok yang lain menanggapinya. Anak-anak, selanjutnya kalian saksikan dan kalian amati tayangan video teks laporan percobaan yang akan Ibu tayangkan berikut ini ya. Siap, Bu. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Kami kelompok sastra perwakilan membuat bunga dari senapan bekas berguna untuk mengurangi pembuangan sampah plastik untuk memanfaatkan barang bekas sebagai barang yang bernilai. Menghasilkannya kelompok sastra. Kita kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Anak-anak, tadi kalian sudah mengamati tayangan video yang sudah Ibu putarkan. Kemudian kalian sudah amati video itu. Ada yang tahu apa isi tayangan video tadi? Putri. Isi video yang tadi ditayangkan adalah tentang teks laporan percobaan. Laporan percobaan tentang apa, Put? Membuat bunga dari sedotan bekas. Bagus. Beri tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya kalian langsung membentuk kelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan. Anak-anak sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sebelum kalian kerja kelompok, Ibu cek dulu kelompoknya. Kelompok bahasa. Siap, Bu. Kelompok sastra. Siap Bu. Kelompok pantun. Siap Bu. Kelompok puisi. Siap Bu. Kelompok drama. Siap, Bu. Baik, supaya lebih siap dan kalian lebih semangat belajarnya, ikuti apa
cara berkelompok dengan teliti ya anak. Sekarang juga anak-anak, sebelum kalian mengerjakan tugas kelompoknya, perhatikan baik-baik. Teks membuat tempe itu sudah Ibu acak strukturnya. Tugas kalian adalah cara berkelompok, menelaah teks tersebut, kemudian kalian tentukan bagian-bagiannya. Manakah yang merupakan tujuan, mana yang merupakan kajian teori, kemudian alat dan bahan, dan seterusnya sampai dengan pada bagian simpulan. Kalian tentukan ada pada paragraf berapakah dalam teks tersebut. Bisa dipahami ya anak? Bisa, Bu. Baik anak-anak, langsung kalian kerjakan teksnya sesuai dengan petunjuk yang sudah Ibu berikan. Baik anak-anak, ada yang sudah selesai mengerjakan kelompok ini? Kelompok puisi sudah selesai. Seperti biasa, bonus 10 untuk kelompok puisi. Kelompok bahasa sudah selesai, bonusnya 7. Ya, siapa lagi yang mau bonus? Kelompok sastra dapatkan bonus 5. Ada lagi yang mau bonus? Sudah selesai. Kelompok pantun mendapatkan bonus 3. Tepuk tangan untuk teman-teman. Anak-anak, karena tadi yang sudah selesai terlebih dahulu adalah kelompok puisi, maka kita beri kesempatan terlebih dahulu kelompok puisi untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok puisi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi kelompok puisi. Selamat pagi, teman-teman. Kami kelompok puisi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menelaah dan menyimpulkan struktur teks laporan percobaan. Menurut kelompok kami, pada teks ini strukturnya belum berurutan. Yang benar adalah bagian tujuan ada pada paragraf 2, yaitu ternyata proses pembuatan tempe tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Kita dapat membuatnya sendiri dengan yang nikmat dan lebih higienis. Bahan-bahannya tidak mahal dan mudah kita dapatkan. Selain higienis dan nikmat, tempe buatan sendiri tentu saja sangat bernilai ekonomis. Kita dapat memasarkannya untuk menambah penghasilan. Yang kedua, bagian kajian teori ada pada paragraf 1, yaitu tempe merupakan makanan bergizi khas Indonesia. Makanan ini terbuat dari biji kacang kedelai yang difermentasi dengan ragi. Selain murah, tempe merupakan makanan lezat dan sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, bagian alat dan bahan ada pada paragraf 3. Dalam proses pembuatan tempe ini, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Alat yang perlu kita siapkan yaitu panci, kukusan, salingan, dan tapak. Sedangkan bahan yang kita butuhkan adalah kacang kedelai, ragi, dan daun pisang. Bagian langkah-langkah terdapat pada paragraf 4. Membuat tempe sangatlah mudah. Adapun langkah-langkah. Yang pertama, cuci kedelai menggunakan air bersih lalu rendam selama 1 jam. Kedua, rebus kedelai selama 1 jam. Ketiga, setelah dingin, kemas kedelai hingga pecah dan mengupas dari kulitnya. Keempat, bersihkan kedelai dari kulitnya lalu tiriskan. Kelima, kukus hingga matang, kemudian anginkan di atas sampah hingga dingin. Keenam, taburkan ragi yang telah dihaluskan pada kedelai hingga rata. Terakhir, bungkus adonan tempe dengan daun pisang, diamkan selama 2 hari. Selanjutnya, bagian hasil ada pada paragraf 6, yaitu melalui langkah-langkah tersebut, maka tempe yang kita buat telah siap untuk dikonsumsi. Tentu saja tempe yang kita buat sendiri rasanya lebih nikmat dan lebih lezat. Selanjutnya harganya lebih murah dan lebih higienis. Yang terakhir, bagian simpulan ada pada paragraf 5, yaitu untuk menikmati tempe, makanan khas Indonesia yang bergizi, kita tidak harus beli,
kita buat sendiri karena cara membuatnya tidak sulit dan bahannya pun mudah kita dapatkan. Tujuan kita membuat tempe sendiri ini adalah untuk menghasilkan tempe yang higienis, lezat, dan lebih murah sesuai selera kita. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberi saran, kritik, atau komentar? Silakan kelompok swasta. Terima kasih kepada kelompok puisi karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memberi pendapat. Menurut kami, struktur teks laporan percobaan tentang membuat tempe belum tepat. Bagian yang belum tepat ada pada bagian tujuan dan simpulan. Menurut kami, bagian tujuan terdapat pada paragraf kelima, yaitu untuk menikmati tempe, makanan khas di Indonesia yang sangat bergizi, kita tidak harus beli. Makanan nikmat ini dapat kita buat sendiri karena cara membuatnya tidak sulit dan bahannya pun mudah kita dapatkan. Tujuan kita membuat tempe sendiri ini adalah untuk menghasilkan tempe yang higienis, lezat, dan lebih murah sesuai dengan selera kita. Dan bagian simpulan ada pada paragraf kedua, yaitu ternyata proses pembuatan tempe tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Kita dapat membuat sendiri tempe yang nikmat dan lebih higienis. Bahan-bahannya tidak mahal dan mudah kita dapatkan secara kita. Selain lebih nikmat dan higienis, tempe buatan sendiri tentu saja sangat bernilai ekonomis. Kita dapat memasarkannya untuk menambah penghasilan. Baiklah, sekian menurut pendapat dari kelompok kami. Selanjutnya untuk kelompok pantun memberikan komentar. Terima kasih untuk kelompok puisi. Menurut kami, saran dari kelompok sastra adalah benar, yaitu tujuan terdapat pada paragraf kelima dan bagian simpulan terdapat pada paragraf kedua. Baik, teman-teman dari kelompok sastra dan pantun, atas sarannya kami akan memperbaikinya. Selanjutnya masih ada yang mau berkomentar? Silakan kelompok drama untuk memberi komentar. Baik, kelompok puisi. Menurut kelompok kami, ada bagian teks yang belum diuraikan, yaitu pembahasan. Pembahasan terdapat pada paragraf 7. Tempe hasil karya kita sendiri tersebut dapat kita sajikan dalam bermacam-macam bentuk makanan. Dapat kita goreng, disambal, disayur, dan macam-macam olahan yang lain. Yang pasti, olahan makanan berbahan tempe ini sangat lezat dan bergizi. Baik, terima kasih atas komentar kelompok drama. Kami akan memperbaikinya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas saran, komentar, dan kritik yang diberikan dari kelompok lain. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi kelompok puisi. Selamat pagi, teman-teman. Baik anak-anak, presentasi kelompok puisi dan kelompok yang lain luar biasa. Selanjutnya, hasil kerja kelompok kalian kumpulkan ke depan sekarang juga. Karena nilai tertinggi untuk kerja kelompok hari ini adalah kelompok pantun dan drama. Berikan tepuk tangan. Jadi anak-anak, cara menentukan tujuan dan simpulan itu mudah sekali, meskipun itu keduanya dari segi isi maupun bahasanya hampir sama. Pertama, ciri-ciri tujuan. Di dalamnya berupa tujuan apa yang kita inginkan ketika kita akan melakukan suatu percobaan. Jadi ada tujuan di sana. Tujuan kita melakukan percobaan apa? Di sana ada tujuannya, itu bagian tujuan. Dan kemudian bagian simpulan, gampang sekali menandainya. Karena berisi simpulan dari keseluruhan proses yang sudah kita lakukan dalam suatu percobaan. Ciri-ciri secara bahasa anak bisa kita tandai dengan kata nah, atau ternyata, atau kata jadi, dan sebagainya. Itu sebuah kata yang mencirikan bahwa bagian itu merupakan bagian simpulan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik anak-anak, selanjutnya untuk pembelajaran yang akan datang, kita masih akan membahas tentang teks laporan percobaan, yaitu bagian menulis dan merencanakan teks laporan percobaan, bagian demi bagian. Setelah itu merangkaikannya menjadi sebuah teks laporan percobaan yang utuh. Kalau begitu kita akan akhiri pembelajaran ini. Terlebih dahulu berdoa dulu. Siap semuanya? Siap. Baiklah anak, silakan berkemas. Setelah itu kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, sebelum kita
istirahat. Kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Gusti, silakan dipimpin doanya. Siap berdiri. Sesudah selesai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Salam.